Halo sobat anime yang malam minggunya hapus rank aja. Waduh, stay halal. Dalam video kali ini kita gas lagi yuk Magic Emperor. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah kepergian Zhao Fan yang melarikan diri dari dalam pertempuran. Di sini bocah Yanfu ia mendapatkan 4 pelihara milik Yifan yang diminta oleh Pangeran Huang Fuqitian untuk segera diserahkan kepada dirinya. Dan untuk membangun kekuatannya sendiri, di sini bocah Huang Fuqitian ia membagikan masing-masing satu pilihan untuk 3 naga kampret ini. Ya, di sini pangeran pun membagikannya dan ia juga memakannya walaupun pilihan itu sudah tidak lagi tersegel. Dan setengah bulan kemudian, Zhao Fan yang telah dapat bangkit kembali, ia akan mulai menjalankan misi balas dendam. Dan langkah awal untuk Yifan untuk balas dendam ia kini pergi menuju gerbang portal air. Dan kemunculan Zhao Fan yang berjalan menuju tempat itu untuk dapat dilihat oleh mereka semua yang ada di dalam atau di luar area pertarungan. Dan itu juga membuat kehebohan untuk mereka semua. Dan mereka juga berujar, lihat, itu Zhao Fan. Ya, di sini Zhao Fan pun muncul dengan membawa setangkai bunga mawar putih di lengannya. Kemunculan Zhao Fan dengan penampilan yang seperti ini membuat mereka semua, yaitu Yun Xiang dan juga Yun Hai, hanya dapat bersedih. Dan tentu saja tidak ada ekspresi bahagia di wajah mereka. Sedangkan untuk Zhao Fan sendiri saat ini ia berjalan menuju suatu pohon, tempat di mana Ning terakhir kali ia beristirahat. Dan di tempat ini, Zhao Fan ia pun meletakkan mawar putih itu dan ia juga berujar, Ning, kau jangan khawatir. Kakak Zhao Fan ini akan pergi mengirimkan mereka semua pergi ke dunia bawah untuk segera menemanimu dan juga menghibur jiwamu yang ada di surga. Tapi tak lama setelah Yifan berujar demikian, tiba-tiba saja kata-kata yang sungguh sangat indah dan juga berani. Dasar bocah kampret. Ya, yang berbicara itu jelas adalah sekumpulan para kampret ini yang berjalan menuju Zhao Fan. Dan itu juga jelas adalah rombongan dari Pangeran Huang Fuqitian dan juga para naga jahat lainnya. Ya, para naga jahat ini pun datang dan mereka juga berujar, Kau sungguh sangat berani berujar demikian dengan kondisi tubuhmu yang menyedihkan seperti itu. Bagaimana caranya kau ingin membalaskan dendam dari gadis kecil itu? Leluconmu itu sungguh sangat konyol, ujar para kampret itu. Sedangkan untuk Zhao Fan, ia hanya dapat menatap dingin ke arah para kampret itu. Dan di sini juga selain 4 tuan muda kampret itu juga, di sini Zhao Fan ia juga tahu kalau saat ini ia telah dikelilingi atau dikepung oleh para kampret dan juga para kroco lainnya. Sedangkan untuk patriark dari gerbang kaisar yang merasakan perbedaan kekuatan yang dipancarkan oleh 4 bocah kampret ini, ia berujar, sial, bocah kecil itu, ia lebih memilih orang luar untuk menerima pil haram itu daripada ayahnya. Dasar bocah edan. Sungguh sangat menyedihkan. Takdir bocah itu telah tiba, ia tidak dapat lagi melarikan diri, ujar dari Tuan Fang Qiubai yang melihat Zhao Fan yang terpojok dengan kondisinya yang sangat menyedihkan seperti ini. Dan hal senada pun diamini oleh Marshal Dugu. Dan begitu juga dengan si kampret Leng Wuchan ini. Sedangkan untuk Zhao Fan sendiri, Ning, apakah kau melihatnya? Lihatlah, semua orang yang menyakitimu ada di tempat ini. Ning, lihatlah, kakak Zhao Fan ini akan segera membalaskan dendammu, ujar Zhao Fan dengan aura membunuhnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhao Fan sempat membuat mereka semua pun terdiam. Tapi di sini seperti biasa, si kampret Lin kampret ini ia sungguh sangat banyak sekali bacotnya. Dan ia juga melihat Zhao Fan yang terluka dan berani-beraninya mengancam membuatnya kesal. Oi Zhao Fan, kau sungguh sangat gila. Kami ini berempat dan kami telah berada di ranah radian dan kau bahkan belum sembuh tapi kau berani-beraninya mengancam kami. Perbedaan kekuatan kita ini sungguh sangat besar dan kau lagi-laginya masih berani-beraninya mengancam dan mengatakan ingin balas dendam. Kau sungguh sangat gila dan asal kau tahu kalau kau sudah kalah dalam segala hal, ujar si kampret kuning Lin itu. Sedangkan untuk Zhao Fan yang menanggapi hal itu, doi pun dengan tatapan iblisnya hanya berujar, ilih kintil, aku kalah dalam segala hal? Tidak, kalianlah yang telah kalah. Bacot, bocah gila, omong kosong. Apa yang kau katakan kampret? Kami ini berempat,
Kami ini berempat. Ada 4 orang di ranah radian dan kau tidak akan bisa melawan kami. Dan berhentilah bermimpi, ujar si kampret lilin ini yang gak mau kalah adu bacot. Sedangkan untuk bocah Huang Fuqitian, ia juga berujar di dalam hati. Ia tahu, Zoufan ini adalah orang yang sungguh sangat licik. Lantas apa rencanamu kali ini? Dan kenapa ia masih dapat terlihat sungguh sangat tenang? Ujar pangeran yang melihat Zivan yang memang sungguh sangat tenang walaupun kini mereka semua telah berada di ranah radian. Sedangkan untuk Yivan sendiri ia berujar, si kampret Leng Wuchen itu ternyata ia memang benar-benar pintar. Bahkan ia juga tahu sebelum aku pergi meninggalkan tempat ini, ia bisa tahu dan menebak kalau aku pasti akan datang ke tempat ini untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ning. Bahkan ia juga mengirim para kampret-kampret ini datang hanya untuk menyergapku. Si kampret tua itu sungguh-sungguh sangat benar-benar layak untuk mendapatkan nama besarnya. Mendengar kalau Yivan tahu kalau mereka ini dikirim langsung oleh Tuan Leng Wuchen, membuat Huang Fuqitian ini bertanya, Bagaimana kau bisa tahu? Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Tapi satu hal yang aku tahu, tidak peduli bagaimanapun aku bertindak, aku khawatir kalau aku pasti akan jatuh dalam perhitungan dari si kampret Leng Wuchen itu. Aku tahu ia telah mengamatiku sejak dulu secara diam-diam. Ia mengamatiku sejak lama dan harus aku akui dan aku katakan kalau ia dapat mengenali diriku lebih baik daripada aku mengenali diriku sendiri. Maka dari itu tidak ada yang bisa aku lakukan lagi untuk dapat lolos dari perhitungannya. Maka dari itu kenapa kita tidak membiarkannya aja mengalir berjalan seperti apa adanya. Mendengar itu membuat pangeran pun bertanya, jadi apakah kau telah menerima nasibmu dan siap untuk mati? Makanya kau datang ke tempat ini? Tanya pangeran. Mati? Tidak. Bukankah aku telah mengatakan kepada dirimu kalau aku datang ke tempat ini untuk membunuhmu? Ujar Yivan dengan santuinya, yang membuat pangeran pun harus berpikir keras tentang apa yang terjadi dan apa maksudnya ini. Apa-apaan ini? Apa mungkin? Apakah bocah itu memiliki cara untuk membalikan ini semua? Sedangkan untuk Zoufan yang melihat semuanya terdiam, membuatnya berujar, aku memang benar-benar berada di genggaman dari Leng Wuchen. Tapi sebagai gantinya, bukankah akan lebih adil kalau kau, Huang Fuqitian, kau juga berada di dalam genggamanku? Dalam arti lain, dengan adanya Leng Wuchen di balik dirimu dan kau ada di dalam genggamanku, artinya bukankah aku pemenangnya? Mendengar apa yang dikatakan oleh Zoufan membuat pangeran dan juga Tuan Leng ini pun tersentak. Tidak, ini sungguh sangat kacau. Mungkinkah si kampret kecil ini? Ia tahu kalau ia tidak dapat melarikan diri lagi dari rencanaku dan ia ternyata merubah rencananya yang awalnya untuk bertahan kini mulai merubah strateginya dan mulai ofensif dan membuat jebakan untuk tuan mudaku. Tapi kapan itu terjadi? Pikir Tuan Leng yang bingung dengan rencana apa yang dimiliki oleh Zoufan. Dan kapan Zoufan membuat rencana untuk menjebak tuan mudanya? Kapan? Pikir dari Tuan Leng Wuchen ini. Tuan Leng Wuchen, bocah itu sungguh sangat benar-benar pintar. Bocah itu tahu kapan ia harus bertindak, kapan ia harus menghindari musuhnya yang siap dan bertarung saat ia lelah. Sungguh bocah yang sangat pintar. Bocah itu juga tahu kalau ia tidak dapat mengalahkanmu dalam permainan pikiran. Jadi ia lebih memilih untuk menerima semua yang kau lakukan kepada dirinya. Dan ia juga tidak ingin melawanmu secara langsung, tapi ia malah memilih untuk menyerang tuan mudamu. Tuan Leng, kau saat ini tidak berada di sisi tuan mudamu. Pikiranmu itu yang licik tidak ada artinya di mata Zoufan yang memiliki mata iblis yang jahat itu. Ujar dari Perdana Menteri Zugi yang menertawai rencana Tuan Leng yang telah diporak-porandakan oleh Zoufan. Sedangkan untuk Tuan Leng Wuchen sendiri, ia berujar, tidak, aku tidak percaya. Aku tidak percaya dengan bocah itu yang memiliki cara untuk membalikan keadaan semua. Aku tidak akan pernah mempercayainya. Sedangkan untuk bocah Huang Fu ini, Zoufan, berhentilah menggertak. Aku tidak percaya dengan dirimu. Dengan tubuhmu yang lemah seperti itu, bagaimana bisa kau melawan kami berempat yang ada di ranah radian dan membalikan ini semua? Tidaklah mungkin. Mendengar itu membuat Zoufan pun tersenyum. Ia berujar, bocah kuning, kau sungguh salah.
Sejujurnya, bukanlah aku yang melakukannya. Bukan aku yang dapat mengalahkan kalian. Tapi kalianlah yang melakukannya sendiri. Kalianlah yang memberikanku kemenangan itu. Karena ketika kalian memilih untuk menerobos ke ranah radian dan melepaskanku saat itu juga, aku telah menang di dalam permainan ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zaufan membuat bocah kuning ini murka dan melesat langsung ke arah Zaufan dan ia juga berujar, "Kampret, kau hanya pandai menggertak. Serangan tuan muda ini akan menghancurkan kepalamu menjadi debu. Mari kita lihat bagaimana kau akan berbicara setelah kau menjadi abu," ujar bocah kuning itu sembari melepaskan serangan ke arah Zaufan. Sedangkan untuk Zaufan yang melihat tinjunya yang sungguh sangat kuat itu datang ke arah dirinya, doi pun santuy aja dan ia juga tersenyum tipis. Karena ketika tinju itu akan mengenai dirinya, di sini Wang Fu Ketian ia tiba-tiba saja berhenti tepat di hadapan Zaufan, yang membuat mereka semua, yaitu 3 kampret ini cukup terkejut tentang apa yang terjadi. Kenapa tuan muda mereka berhenti di tengah-tengah serangannya dan bertanya, "Tuan muda, apa yang terjadi?" Sedangkan untuk bocah Wang Fu ini, aku tidak dapat bergerak. "Oi kampret, kenapa kalian semua diam aja? Cepat lakukan sesuatu," ujar Wang Fu kepada rekan-rekannya. Tapi sayangnya itu semua telah terlambat. Karena kini ketika Ivan yang mengangkat jarinya ke atas, semuanya telah terlambat. Dan ketika Ivan menurunkan jari jemarinya, 3 kampret itu pun langsung tersungkur ke tanah. "Bukankah aku telah mengatakan sebelumnya, kalian semua telah kalah?" Ujar Zaufan kepada 4 kampret itu. Melihat Zaufan yang dapat melakukan hal ini, menumbangkan 4 tuan muda tanpa harus menyentuhnya, membuat mereka semua yang menyaksikannya cukup terkejut. Lah, bukan cuma para krocok-krocok itu aja, tapi di sini 2 ahli strategi tua ini, mereka juga cukup terkejut tentang apa yang telah terjadi. Kau, apa yang kau lakukan kepada kami?" ujar para kampret-kampret itu yang tersungkur di bawah sana. "Hihihi, tuan muda Wang Fu Ketian. Kau selalu saja berujar kalau kau ditakdirkan untuk menjadi seorang raja. Tapi mungkinkah ketika kau masih kecil, para tetua yang ada di keluargamu tidak pernah memberitahumu untuk tidak pernah memakan apapun yang diberikan oleh orang asing?" Apa maksudmu? Mungkinkah pil itu?" "Ya, kau benar. Pil haram itulah yang membuatmu menjadi seperti ini." Ya, tapi sejujurnya bukan aku yang melakukannya, tapi kalianlah yang melakukannya. Dan faktanya aku telah memenangkan ini semua. Memenangkan pertarungan ini ketika kalian memasuki ranah radian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zaufan membuat mereka semua pun heran. Lah, bagaimana mungkin? Apakah mungkin ini terjadi? Tapi itu semua jelas. Aku mendapatkan pil haram itu dari tangan Zaufan setelah aku memutuskan tangannya. Tapi tidaklah mungkin, ujar pangeran yang terbata-bata. "Ya, sepertinya kau telah mengetahuinya. Ya, semua yang ada di otakmu itu benar. Itu benar. Bukan kau yang memutuskan tanganku ini, tapi akulah yang sengaja memberikan kepada dirimu," ujar Zaufan dengan lantangnya, dan itu juga membuat mereka semua yang menyaksikannya terkejut, termasuk mereka semua yang ada di luar area pertarungan. Dan tentunya termasuk si kampret tua Leng Wuchan ini. Rencana bocah itu sungguh sangat gila. Ini semua gila. Rencananya begitu dalam. Dan untuk mencapai tujuannya, ternyata bocah itu, ia melakukan semua cara yang sungguh sangat kejam dan tidak bermoral seperti ini. Bocah itu benar-benar bocah yang berdarah dingin, ujar si kampret Leng Wuchan ini. Sedangkan untuk Zaufan sendiri, sepertinya kalian cukup terkejut. Ya, ini sungguh sangat mengejutkan, bukan? Aku tahu tidaklah mungkin bagi diriku untuk menang di dalam hal kekuatan dalam bertarung dengan dirimu. Jadi aku menyiapkan sesuatu permainan kecil terlebih dahulu untuk membuatmu masuk ke dalamnya. Kemenangan yang ada di otakmu itu dan harga dirimulah yang terlalu tinggi telah menurunkan kewaspadaanmu, dan kau mengira kalau kau telah menang, dan kau mengira juga kalau aku telah menghembuskan nafas terakhir serta berpikir tidak ada lagi ancaman dari diriku. Ya, kau salah. Dan setelahnya kau malah dengan senang hati memakan pil yang telah aku siapkan untukmu. Sungguh sangat kacau. Sedangkan untuk si kampret Leng Wuchan yang mendengar yang apa dikatakan oleh Zaufan, ia begitu syok. Tidak mungkin. Aku telah menjadi ahli strategi selama hidupku. Namun pada akhirnya aku dikalahkan oleh seorang bocah hanya dengan satu trik kecil.
Ini gila. Bocah itu hanya membutuhkan satu trik kecil untuk membalikan semua keadaan. Tidak. Meskipun aku telah memenangkan permainan ini di awal, tapi tetap saja di babak akhir aku telah dikalahkan oleh bocah itu. Sial. Oh, melihat Tuan Leng yang merenung meratapi nasib. Kalau ternyata selama ini ia telah bermain-main di tangannya Zaufan, membuat Perdana Menteri Zugi pun berujar. Tuan Leng, sepertinya kau tidak berhadapan dengan seekor monyet kecil. Tapi lebih tepatnya kau sepertinya bermain-main dengan seorang petapa agung. Ini sungguh sangat ironi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Zugi membuat Tuan Leng ia hanya dapat terdiam. Dan kini tubuhnya pun juga sampai harus gemetar. Keringat dingin menahan amarah kalau ternyata selama ini ia telah bermain-main di tangan Zaufan. Sedangkan untuk bocah Wang Fukitian, tidaklah mungkin. Jika kami tidak menemukan pil itu, rencanamu pasti akan gagal. Dan kau akan kehilangan tanganmu dengan sia-sia. Tapi selain itu, botol pil itu masih ada segelnya. Segel dari Tuan Fang Kubai. Lantas bagaimana mungkin? Ujar bocah Wang Fu ini. Tapi tiba-tiba saja ia teringat akan satu hal. Dan itu membuatnya shock. Dan ia juga sadar kalau ini ada sesuatu yang janggal. Maka dari itu, apakah kau? Ya, kau benar. Kau pasti tidak akan percaya kepada 4 botol haram itu jika botol itu tidak memiliki segel. Dengan kehati-hatian yang kau miliki, kau pasti akan menyadari ada sesuatu yang salah dengan pil-pil itu. Tapi bagaimana jika segel itu dibuka tepat di hadapanmu? Ujar Zaufan yang membuat mereka semua yang mendengarnya cukup terkejut. Bahkan mereka semua bingung tentang apa maksudnya ini. Ya, jika segel itu dibuka tepat di depan wajahmu. Kau pasti berpikir kalau ini segelnya baru saja dibuka, iya kan? Tambah dari Zaufan. Yang membuat bocah racun ini pun paham apa maksud dari Zaufan yang membuatnya berujar, Yanfu, kau adalah orangnya Zaufan, kau adalah pengkhianat. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh bocah racun itu membuat mereka semua syok, termasuk para patriark tua ini. Mereka tidak menduga bagaimana bisa bocah Yanfu bisa berada di pihak Zaufan. Karena yang mereka tahu kalau Zaufan adalah orang yang telah membunuh masternya, yaitu Pak Tua Yanso. Lantas bagaimana bisa orang yang paling membenci Zaufan kini bisa berada di pihak Zaufan? Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, kau benar, Yanfu adalah orangku. Dan asal kalian tahu, rencana ini juga akulah yang mengaturnya. Bahkan jika kau tidak menemukan pil itu, botol itu yang aku tinggalkan ini, bocah Yanfu inilah yang akan pergi membantumu untuk menemukannya. Dan tugasnya, selain menemukan pil itu, ia juga akan memastikan untuk menghapus jejak tanganku dari botol itu. Dan untuk kau, di matamu, seseorang yang tidak penting seperti Yanfu ini akan berada di luar batas pengawasanmu. Yang pada akhirnya bocah itu akan memilih bekerja sama dengan diriku dan menyelesaikan rencana yang telah membawamu masuk ke dalam permainan ini. Atau dalam arti lain, nasibmu saat ini adalah kerja keras yang luar biasa dari bocah Yanfu itu. Ujar Zaufan kepada bocah Wang Fukitian yang membuat mereka semua langsung kena mental. Dan untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh Zaufan membuat bocah Yanfu ini berujar, terima kasih pelayan Zaufan. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Zaufan dan itu dikonfirmasi benar oleh Yanfu sendiri membuat brak. Patriark dari Istana Raja Obat langsung kena mental. Tidak, bagaimana mungkin? Yanfu, ia adalah murid dari Istana Raja Obat yang sungguh sangat jenius dalam hal alkemis. Dan di dalam Istana Raja Obat posisinya juga tidaklah rendah. Tapi kenapa ia memilih memihak kepada Zaufan? Ini jelas, ini adalah tindakan pengkhianatan yang secara terang-terangan terhadap Istana Raja Obat. Ya, ini adalah pengkhianatan. Ujar patriark itu. Yanfu, kau sungguh kampret, kau adalah pengkhianat. Kau benar-benar orang rendahan yang berlutut dan juga memihak kepada orang yang telah membunuh mastermu. Kau tidak layak menjadi murid dari Istana Raja Obat. Kau bahkan tidak layak untuk hidup. Bacot. Sejak masterku pergi, aku tidak punya lagi alasan untuk tetap tinggal di Istana Raja Obat. Dan satu hal yang harus kau tahu, siapa yang peduli menjadi murid dari Istana Raja Obat? Ujar bocah Yanfu kepada si kampret racun itu. Dan untuk Yanfu sendiri, setelah ia berujar demikian, ia merasa ada sesuatu yang lega di hatinya. Karena ia teringat dengan akan suatu ucapan atau tulisan tangan yang berisi, jika kau merasa hidupmu di Istana Raja Obat sulit, maka ikutlah dengan diriku. Ikutlah dengan Zaufan dan di sana kau dapat menemui diriku. Ya, aku tahu kalau pesan ini ditulis oleh masternya. Ini adalah tulisan milik master, ujar bocah Yanfu itu.
Selain itu, di sini bocah Yanfu yang melihat dingin ke arah kampret racun itu, doi berujar, "Oi kampret yang bagui, dengarkan aku. Mulai hari ini, aku tidak lagi memiliki hubungan dengan istana Raja Obat. Dan mulai saat ini, aku adalah bagian dari keluarga Luo. Dan orang gagal sepertimu tidak berhak untuk menghakimiku," ujar bocah Yanfu yang membuat si kampret racun ini kesal setengah mampus. "Kau Yanfu!" Sedangkan untuk bocah Yanfu, ia merasa sungguh sangat lega. Ia merasa kalau apa yang ia katakan ini sungguh sangat luar biasa keren. Kata-kata yang bagus. Ini adalah keberanian yang harus dimiliki oleh semua orang, semua generasi muda dari keluarga Luo. Keempat kampret ini memang mungkin saja mereka dihormati oleh dunia sebagai 6 naga dan juga 1 phoenix. Tapi lihatlah mereka sekarang. Mereka tidaklah berarti bagi kita. Bagi keluarga Luo, mereka sama sekali tidak berharga, tidak lebih dari sekedar sampah. Yang membuat bocah Yan ini ia menyadari satu hal. Mengikuti Zaufan ternyata ini benar-benar sungguh sangat luar biasa. Semua kebencian dan juga kepahitan yang ada di dalam hatiku selama ini, selama bertahun-tahun ini ternyata benar-benar dapat hilang. Dan tidaklah heran kenapa Master ternyata ia diam-diam pergi meninggalkan istana Raja Obat dan pergi ke keluarga Luo. Ternyata ini benar-benar luar biasa dan Master pergi memang bukanlah tanpa alasan. Melihat drama yang dimainkan oleh Zaufan membuat pangeran itu pun kesal. Dan ia yang tahu kalau Zaufan sedang terluka dan belum pulih, ia juga berujar, "Hoi, apa yang kalian tunggu? Cepat! Ia sedang terluka parah saat ini dan kekuatannya sungguh sangat berkurang. Cepat, serang dia bersama-sama. Ia harus segera mati," ujar pangeran kepada kroco-kroco miliknya yang memang masih hidup. Dan hal itu pun disadari oleh para kroco-kroco itu. Begitu juga dengan bocah Yanfu. Tapi di sini Zaufan yang menyadari itu semua, doi pun hanya dapat tersenyum tipis ketika ia melihat para kroco-kroco yang ada di sekitarannya. Karena dengan sekali boom, lepasan aura yang baru saja ia lepaskan itu ternyata dapat membuat mereka semua mati. Dan di sini Zaufan pun juga berujar, apakah kalian telah lupa meskipun aku telah terluka parah? Tapi ingat, kekuatan jiwaku berada di ranah radian. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan di minggu depan mungkin aja ada aksi penyiksaan dan permainan-permainan kecil untuk mengayam-ayamin para tuan muda ini. Dan permainan akan segera dimulai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk Magic Emperor minggu depan. Dan sampai jumpa, bye. Thank you. Happy weekend.